Ya, tikus mati. Bisa ya, nggak usah bagus-bagus banget. Oh, tikus itu menjadi deposit, menjadi tabungan nih. Tikus. Jangan mengatakan tikus meninggal yang tepat. Bahasanya yang tepat. Tikus itu mati. Tikus bapak belum. Belum. Ini tikus telah biasa. Tikus mati. Tikus gugur. Mati syaratnya apa? Loh, kenapa? Udah bangga. Kok tulisannya bersambung supaya membacanya itu bersambung. Konsepnya menjadi satu kesatuan, itulah yang dinamakan global intuitif. Apa namanya? Global intuitif. Global intuitif. Ya. Pak Duden mengatakan ini global, ini tikus mati. Gak usah bilang aneh-aneh yuk. Di luar anaknya dia laki anak. Terus ada anak kata, dan gurunya, oh, bau. Tikus mati, bau. Karena bau maka gayanya, performanya juga bau. Bau busuk kok, bau. Tinggal gurunya. Tikus mati bau. Ini lalu kalau itu nanti dikembangkan menjadi suatu bacaan, itu nanti tikus ada berapa kaki, ya lah? Tikus punya ekor, macam-macam itu perkembangannya. Lalu guru mengatakan, di mana? Dia nggak terima. Tapi guru menggunakan teknik yang dinamakan provokasi. Apa tadi? Provokasi. Jadi provokasi itu bukan hanya demonstrasi, demo di jalan. Teknik provokasi. Kamu mau makan tikus? Jadi dia nggak terima. Oh, tikus taruh di saku. Semuanya kan menolak kan? Itu namanya teknik provokasi. Sama saja anak sepatunya baru dilepas, gurunya pakai sepatu. Yang tadi soal tadi loh. Anak kan mengatakan, kalau dia bisa mengatakan, dia tidak mengatakan tidak nanti supaya muncul itu bahasanya itu muncul, pengembangan bahasanya muncul, maka diprovokasi. Diprovokasi. Bahasanya diprovokasi. Jadi tekniknya teknik provokasi. Nah, pada waktu anak ngomong tapi nggak jelas, dia hanya ya, maka guru harus menggunakan teknik apa? Tangkap dan peran ganda. Menangkap dulu apa yang ingin dikatakan. Dia sebetulnya mau ngomong apa anak ini. Yo semangat. Juga banyak tikus. Kan hanya mengatakan itu, karena dia melihat di rumah juga banyak tikus seperti ini gitu. Itulah guru harus bisa menangkap dan berperan ganda, menangkap apa yang dikatakan anak dan berperan ganda sebagai guru maupun sebagai anak, membahasakan apa yang diinginkan, apa yang ingin dikatakan anak. Katakanlah begini. Siapa yang benar? Apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini.
Sip. Paham nih sampai sini. Ini seorang guru ya seperti itu. Anak mau mengatakan kami nangis. Ibu mengatakan apa? Padahal dia mau makan donat mungkin. Lihat kue donat di ini. Lalu ibu mengatakan, mau makan kue donat. Sabar ya, nanti mama berikan kue donat sebentar. Mama berikan kue donat. Kamu sabar, ini sabar. Nah ini namanya tangkap dan peran. Paham? Anda juga seringkali memprovokasi anak-anak yang biasa, adikmu atau ponakanmu. Ambil aja lah. Anaknya nangis. Padahal hanya mencoba ngerjain anak, itu namanya provokasi. Nah inilah sebetulnya percakapan itu cirinya intersubjektivitas. Siapa yang benar? Intersubjektivitas. Berarti berbicara dalam satu topik yang sama. Itu intersubjektivitas. Dua hati kita berbicara dalam satu topik yang sama. Nah, tadi soal tikus tadi dialami bersama. Bagaimana kalau yang mengalami 1-2 anak? Misalnya tabrakan di jalan. Anak bingung cerita kalau di jalan ada tabrakan. Atau dia bisa ngomong tapi nggak jelas. Yang tahu cuma 1 anak atau 2 anak. Bagaimana ini caranya supaya itu dialami bersama? Anak bercerita di depan, jalan. Guru memfasilitasi, nambah. Kalau perlu kalau juga semua anak di bawah ke tempat kerja. Itulah yang namanya pembelajaran experiential learning, contextual learning. Itulah contextual. Jangan hina. Kontekstual, apa yang dialami anak, apa yang belajar digunakan sebagai topik pembelajaran. Yang pertama tadi adalah percakapan dari hati ke hati bebas, harus dialami semua anak. Yang kedua, percakapan dari hati ke hati melanjutkan informasi. Paham? Mengapa melanjutkan informasi? Karena yang tahu cuma berapa? 1-2 anak. Muridnya Bu Imas itu ya. Tuh, Bu Imas, paham nggak Bu Imas tentang MMR ini? Ya, pernah menerima nggak di UPI? Jawab maksudnya. Ya, gitu. Ini menjadi suatu ikon dasarnya dalam pembelajaran bahasa Pramu ini. Kalau ini belum paham, jangan berani jadi guru penggerak. Enggak lagi. Kalau yang fungsi PLB, khusus untuk pemahaman Pramu belum mengalami ini, jangan menjadi kepala dinas. Belum memahami ini dasarnya untuk pembelajaran bahasa Pramu. Sebetulnya bukan hanya itu tunagrahita juga bisa. Jangan tahu-tahu anak tunagrahita membahas yang tidak dialami. Bukan halaman 11. Halaman 2 padahal. Coba kalau anak itu diajak untuk belajar apa yang dialami, lebih menarik. Contextual learning juga untuk anak autis. Ya. Topiknya yang tadi tentang tikus ya. Yang tadi yang kedua tentang tabrakan. Tabrakan tadi menjadi percakapan dari hati ke hati melanjutkan informasi.
Dari TK, ya, pembagiannya dari TK sampai SD itu dasarnya adalah masih memperoleh bahasa. Nah, SMP SMA baru boleh pakai buku paket, ya, buku paket di mana bahasanya yang sudah dikenal oleh anak. Kalau dari TK SD belum punya bahasa, jangan berani-berani pakai buku paket, ngomong kosong. Ya, jadi buku paket itu dipakai di SMP, SMA, itu pun kalau bahasanya tidak terlalu jauh dari dunia anak. Jangan sampai anak menemukan kosakata yang belum pernah diperoleh ketika dia TK dan SD. Tahu maksud saya? Maka dasarnya untuk bisa mencapai pengetahuan yang lebih, bisa sampai perguruan tinggi seperti Indah, itu kalau punya bahasa. Kalau TOEFL-nya itu mencukupi. Seperti kita kuliah di Inggris atau kuliah di Amerika akan bisa berhasil kalau bahasamu oke. Kalau enggak cuma lompang-lompong. Itu dibanding ke luar negeri, ditanya gimana Norwegia? Bagus. Bagusnya gimana? Ya bagus. Bahasanya nggak punya. Maka setelah kuliah atau kunjungan ke Norwegia, datang ke SLB Pembina, tetap saja pekerjaannya membawakan tas saya. Jadi orang SMP di Indonesia yang pernah mendapat kesempatan untuk semacam khusus di Bali karena bahasanya terbatas. Saya ejek-ejek sedikit. Gimana Pak? Harusnya kamu itu menatar ya, malah memberikan tiket saya ke sana kemari. Pak Bambang yang memberikan, saya nggak mampu gimana? Karena bahasanya terbatas ketika dia ke Norwegia, ke Amerika. Bahasa itu semakin memperluas dunia kita. Tunarungu terbatas karena dunianya terbatas, karena bahasanya juga terbatas. Ya? Jadi cirinya adalah intersubjektivitas. Ibu kita dalam memberikan bahasa, ya, intersubjektivitas. Nah, apa yang dilihat oleh anak ditangkap dan ditanggapi dengan membahasakan apa yang ingin disampaikan anak. Naluri keibuannya itu naluri keibuannya. Seorang ibu pasti dia mempunyai naluri keibuan untuk membahasakan apa yang dialami, apa yang dia oleh si anak. Sampai sini paham? Siapa yang sudah punya anak tunjuk jari? Nah, pasti yang punya anak ini pernah membesarkan anak, pernah mengajar anak sejak dari usia baru lagi. Oke, pendekatan percaya. Ini naluri ibu. Meskipun ibu kita tidak pernah belajar ilmu psikologi, ibu kita tidak pernah belajar bahasa Indonesia, tetapi ibu kita itu pandai banget ngajarin berbahasa kepada kita dengan sangat sabar, sehingga kita itu sungguh-sungguh bisa berbahasa seperti itu. Maka oleh Pak Sugeng dipakai sebagai metode pembelajaran bahasa untuk tunarungu. Karena semua tunarungu meskipun umurnya 13 tahun, tunarungu itu bayi semua. Seperti kita semuanya ini pergi ke luar negeri semuanya bayi. Bayinya orang Inggris semua. Ini bayinya orang Jepang semua. Maka ada tunarungu yang anak tergiur dengan inklusi, masuk ke sekolah reguler, bahasanya nggak berkembang. Setelah itu baru kembali ke SLB, bukan kembali, baru masuk ke SLB. Umurnya sudah kelewatan. Kalau dulu di Pantai Timur saya buat namanya kelas khusus. Kelas khusus itu tarafnya masih kelas TK, LB, tapi usianya gede. Kalau dicampurkan dengan yang dari awal sudah di SLB, nanti nginjek-nginjek karena gede banget. Gedenya seperti Bu Ocha, tapi kemampuan bahasanya masih sama dengan TK, LB di Pantai Timur. Paham? Maksudnya ngiranya kalau umurnya tinggi
berarti bahasanya itu oke. Betul atau salah ini? Haikal ini sudah sampai jadi guru, sudah sarjana, kemampuan berbahasa Inggrisnya pun bisa tarafnya bisa sama dengan TK, kemampuan berbahasa asing. Betul nggak? Bisa terjadi nanti anaknya khusus bahasa Inggris, bapaknya ikut khusus bahasa Inggris. Saya hanya ingin mengatakan bahwa bahasa tidak identik signifikan dengan umur usia. Jelas ya? Jelas. Maka sangat namanya malpraktek sebetulnya kalau ada tunarungu untuk konteks di Indonesia masih belum punya bahasa, ya belum punya bahasa, masuk sekolah umum, akhirnya tidak diapa-apakan di sekolah umum. Setelah tahu bahwa anaknya kosong koplong nggak punya bahasa, baru dibawa ke SLB. Dibawa ke SLB saja kalau kemampuan guru memberikan bahasanya masih tipis pun juga tidak akan memberikan kemampuan berbahasa. Saya pernah menerima anak waktu itu pindah dari luar Jawa, ya dari luar Jawa. Udah SMA LB, setelah mau pindah ke Pamutiluhur, setara kemampuannya dengan TK. Lalu saya katakan bagaimana? Enggak apa-apa mulai dari TK, enggak mungkin anak gedenya seperti ini tapi seperti TK. Ya udah, lalu tak buat yang namanya kelas khusus. Maka kalau Anda istilahnya datang ke sana ada kelas khusus itu maksudnya seperti itu. Ya, nanti ya, ya. Jadi jangan salah terka. Ya, bahasa tidak signifikan dengan umur. Ya, baik. Nah, percakapan ada yang dari hati ke hati. Nah, dari hati ke hati pun ada dua, yaitu bebas dan melanjutkan informasi. Melanjutkan informasi kalau yang mengalami hanya tidak semuanya mengalami, tapi akan menjadi suatu pengalaman kalau itu anak-anak dimasukkan dalam situasi yang tadi dibicarakan. Entah datang ke lokasi, entah difoto, entah sehingga semua anak tidak abstrak. Yang dibicarakan itu adalah yang bisa dilihat, yang dialami. Jangan dulu kalau di sekolahnya menggunakan MMR cuma jadwalnya cuma 1 percakapan, 2 visualisasi percakapan, 3 mengolah visualisasi, 4 bacaan, mengolah bacaan begitu. Gak pernah Anda menemukan kata PPKN, IPS, bahasa itu nggak ada. Karena IPS PPKN masuk dalam konteks percakapan yang kontekstual tadi. Ketika kita membicarakan tikus, maka pelajaran apa saja? Bahasa dan IPA, IPS, matematika, semuanya masuk. Maka dikatakan kurikulum lintas bahasa. Nah, ada pelanjutan informasi tadi ya. Ada linguistik, percakapan linguistik. Percakapan linguistik itu percakapan bahasa. Misalnya, saya pergi ke pasar. Saya itu siapa? Ibu saya pergi ke pasar. Atau mama pergi ke pasar. Mama siapa yang pergi ke pasar? Saya ada kata misalnya nama siapa? Devika berkata, mama pergi ke pasar. Mama siapa pergi ke pasar? Devika. Sebetulnya kan pertanyaan-pertanyaan biasa seperti sekolah reguler. Hanya bacaannya itu yang sudah dialami, sudah dipercakapkan oleh si anak. Sama-sama tadi. Sehingga dibuat satu bacaan. Kalau di sekolah umum, bacaannya sudah ada di buku paket. Tokoh-tokohnya segala. Kalau di tunarungu, yang tadi menggunakan konsep MMR, bacaannya itu berasal dari apa yang dialami bersama.
Atau yang dialami 1-2 anak, tetapi semua dilibatkan dalam suatu percakapan topik yang sama. Nah, ada percakapan pengetahuan umum, itu kelas berat. Pengetahuan umum kelas berat itu untuk anak-anak SMP, SMA, LB. Pakai buku paket, misalnya terjadinya hujan. Mengapa gunung Merapi meletus? Nah, itu semuanya itu percakapan pengetahuan umum. Jadi jangan ngomong tentang pengetahuan umum dulu. Sekarang pusatnya kepada percakapan dari hati ke hati dan linguistik. Linguistik itu bertanya tentang kata ganti. Kata ganti orang, bukan kata ganti yang lain. Orang tanya ngomong, kata ganti orang, aku, saya, kami, kita. Itu percakapan linguistik. Jangan ngomong lagi, duh bagaimana kurikulumnya? Ini sudah melebihi kurikulum. Tidak usah mau mengajarkan kata seru nunggu kelas 3 SD. Aku mau. Ya ketika anak TK terpeleset langsung aduh, udah kata seru. Enggak usah dikatakan ini namanya kata seru, enggak. Langsung anak praktek kata seru. Itu maksudnya ya. Hore! Mama pergi, hore! Mama membeli oleh-oleh, kata hore, udah kata seru. Kita nggak perlu menerangkan pada anak-anak, ini adalah kata seru, nggak perlu. Bel kata. Ketika anak jatuh, kata serunya apa? Aduh, jangan hehehe. Serunya ya. Contohnya, Sari katakan, Bu, perutku sakit. Bu, perutku sakit. Ayo minum obat. Ada Sally ya. Lalu, siapa? Romi mengatakan, makanan harus bersih. Makanan harus bersih. Mengapa menggunakan semacam ini untuk pemula yang dinamakan balon percakapan. Ya, balon percakapan. Kalau anak sudah lebih tinggi, SD misalnya, balonnya pecah, lalu menjadi visualisasi percakapan. Jadi ada aturannya, pecahnya itu ada aturannya. Ya, pecahnya ada aturannya. Kapan pecahnya balon? Ya, kalau anak sudah tahu alur pembicaraannya, itu pecah. Biasanya kalau konsisten menggunakan metode ini, ya, SD kelas 1 baru pecah. Seperti di Pamudi Luhur, Wonosobo, Santirama, SD LB kelas 1 baru pecah. Tidak balon percakapan lagi, tapi bentuknya visualisasi seperti ini. Ini ya balon percakapan, ini namanya visualisasi percakapan. Semuanya visualisasi, bentuknya yang berbeda. Kalau ini bentuknya balon percakapan, ini bentuknya kalimat langsung. Keep silent please. Keep silent please. Di babak dah halus sekarang. Ini balon percakapan. Balon untuk pemula. Pemula itu misalnya pemulanya SD kelas 1 ya sudah. SD kelas 1 pakai balon percakapan. Jangan meniru kamu dulu nanti lama yang TK 2 tahun. Playgroup 2 tahun sudah diterima. Balon percakapannya di situ. SD sudah pecah seperti ini. Bentuknya visualisasi percakapan kalimat langsung. Karena anak sudah tahu alur pembicaraan. Maksudnya? Jadi tidak harus meniru. Kalau di sini pemulanya kelas 1 SD karena TK-nya nggak ada ya sudah. Pemulanya menggunakan balon percakapan. Anak tahu alurnya. Yang di percakapan apa lagi? Misalnya tikus, sudah pakai
pakai balon percakapan, tikus mati. Bau sekali tikus mati. Ayo kita buang 3 balon saja. Bisa 1 minggu loh untuk tunagrahita. Bisa enggak? Enggak usah kejar materi lompong tunagrahita. Tunagrahita materi apa? Autis tambah tunagrahita mengejar materi. SLB wisuda. Tidak usah repot-repot dengan buku paket, dengan apa yang dilihat oleh anak tunagrahita. Loh, kalau nggak ada percakapan sama sekali, nggak ada yang dilihat, apapun jilbaban, apapun bisa digunakan untuk percakapan. Kalau pepet nggak ada, anak suruh keluar di ruangan, di taman atau di kandang atau di manapun, di toilet atau di mana, nyari-nyari untuk percakapan. Nemukan serangga yang digunakan untuk percakapan. Jadi untuk anak autis tunagrahita pun bisa. Tokoh-tokohnya juga dari anak-anak di kelas tunagrahita itu. Jadi nggak ada tunagrahita pakai buku paket tebel-tebel. Halaman 2, Romawi 3 kerjakan, mendung pulang. Ya Pak Iwan. Coba kalau anak melihat sesuatu, entah itu ada kutu, entah itu melihat kupu-kupu, yang itulah gunakan untuk percakapan, contextual learning. Gak usah banyak-banyak, 3 balon saja. 3 balon ini saja. Itu bisa 1 minggu untuk tunagrahita. Hanya ditanya, misalnya ini, misalnya tunagrahita. Perut siapa sakit? Perut siapa? Ada. Perut siapa sakit? Perut siapa? Perut siapa? Sari. Perut Sari sakit. Apa yang sakit? Perut. Mana perut? Tunagrahita. Tunagrahita. Coba, bisa nggak diterapkan di tunagrahita? Bisa. Tunagrahita menggunakan paket Erlangga 300 dan kabeh. Kalau nyuruh hidup pengawasnya suruh ngajar. Ayo, kapokmu kapan ini? Ayo minum obat. Kira-kira konteks percakapannya tentang apa ini? Konteks percakapannya tentang apa? Yang saya tentang sakit perut, ya? Lalu anak tunagrahita tunjukkan. Dibedakan dengan kancing baju ini. Kancing. Mana obat? Tunjuk kancing baju. Kamu pernah minum obat? Mana lu? Black Bull. Mamaku obat. Maksudnya begitu, karena tunagrahita kan juga peran mamanya mahal. Siapa yang mengajak minum obat? Siapa yang mengajak minum obat? Siapa yang berkata minum obat? Siapa? Tunagrahita juga tahu bahwa ini namanya seri. Nanti juga ditanya mana Sari, mana Seri. Untuk tunarungu juga begitu. Udah, tahu-tahu udah 2 jam istirahat. Maka nggak pernah kekurangan bahan untuk
untuk ngajar tunagrahita, anak autis, 3 bulan saja. Ya apa ini bu, menggunakan buku pakai nggak ada gunanya. Saya ngomong apa adanya loh, realita loh ya. Tidak berarti kita itu lalu ini melanggar kurikulum, enggak. Apa yang dipelajari anak itu dialami bersama dalam satu contextual learning. Ya, inilah yang namanya contextual experiential learning dalam kurikulum Merdeka. Maka kalau sungguh-sungguh guru SLB itu memang benar-benar mengajar dengan pendekatan yang tepat, yang namanya kurikulum Merdeka belajar itu sudah berubah. Maka Pak Mudiro tak larang menggunakan pakai daftarkan kurikulum, sudah merdeka sejak dulu. Nanti kalau nggak terima suruh ketemu saya, pengawas saya. Sampai sekarang nggak pernah ada masalah. Pengenalan saya, dulu nggak paham kok. Namanya SLB itu saya dulu ketika saya kalau menerapkan kurang merdeka apa? Apa yang dipelajari anak itu yang dialami oleh si anak. Kembali lagi, kalau di sini tidak ada TK, tahu-tahu kelas SD kelas 1, balon percakapan masih. Dan ini dipercakapkan. Sampai kapan ini? Kalau Pak dulu 2 hari, ya 2 hari. Kalau tempatnya SLB negeri 11, 1 minggu pun nggak masalah, 2 minggu pun nggak masalah. Untuk tunagrahita atau tunarungu yang sekaligus dia hambatan intelektual. Ya enggak. Jangan takut dengan materinya nggak selesai. Udah mati selesai. Untuk apa? Bisa ditandingkan ujian nasional SLB waktu itu saya tidak terima SLB tunarungu ya. Saya menggunakan soal-soal SD. Kalau menggunakan soal-soal SD, ya jangan masuk SLB. Kurang ajar dari pejabat direktorat. Loh, anak saya itu justru bisa mengerjakan soal-soal SD umum karena sekolah SLB dengan pendekatan yang benar. Dia mengatakan kalau awalnya mau kuliah mau ujian SD umum, ya jangan di SLB. Oh bisa SD kok masuk SLB, sakit hati saya. Justru bisa mengerjakan soal SD karena dia punya ijazah. Karena apa? Dites ujian pakai, waktu itu ada ujian nasional ya. Pakai ujian SLB dalam waktu setengah jam selesai semua. Untuk anak panggung dulu, nilainya 10 semua. Juga sampai lama. Dia mengatakan gampang, bukan katanya indah itu. Kecil, tidak sulit. Maka tak kasih tantangan SD. Pakai soal SD, tapi secara nomenklatur aturan nggak boleh. Harusnya dia tetap SLB kalau mau kuliah, mau ujian SD, ya jangan di SLB. Saya menerangkan ini 4 SKS. Menerangkan ujian. Tapi untung saya punya teman namanya Pak Toto Bintoro, paham dia. Itu perjuangan dengan saya luar biasa untuk menerangkan mereka. Mirip-mirip dengan saya, hanya gemblungnya lebih gemblung saya. Ya harus. Nah, kalau anak itu sudah oke, alur pembicaranya oke, bisa menggunakan yang namanya visualisasi. Misalnya Rona, ada tikus mati, Sani. Bagus sekali. Oh, iya, ada banyak bilatung. Rona sudah membusuk. Ayo kita tunda. Jangan, ayo kita kubur ini baku. Ayo kita pendam. Jangan, ayo kita makamkan. Nah, siapa yang memilihkan kata-kata? Yang memilihkan kata-kata ini gurunya. Itu loh, jangan tikus itu dimakamkan. Tikus itu dipendam. Tikus ya mati, jangan dibahasakan tikus itu wafat. Tiru. Tapi kalau memang itu manusia, ya boleh. Misalnya omanya anak itu yang di percakapan ada oma anak itu meninggal dunia. Dan itu baru pakai innalillahi ya, monggo terserah. Itu dimakamkan kapan misalnya seperti itu.
kata-kata muncul semua, subuh, sebelum ini maghrib, sebelum ini dimakamkan, semua masuk. Agama masuk, PPKN masuk, semuanya masuk karena konteksnya omanya Sari atau eyangnya Sari, neneknya Sari meninggal dunia. Lu kok tahu dari mana? Sari tidak masuk. Lalu temennya mengatakan, gurunya nggak ngerti siapa tuh yang meninggal. Ternyata neneknya Sari. Maka visualisasi percakapannya kelas 1 menggunakan visualisasi percakapan. Kalau di tempat saya, tapi kalau di SLB negeri 11 itu ngerti guru bilang juga kacau. Ya, kalau kami sering tuh pakai kata-kata berkata gitu itu. Kata-kata? Jadi Rona berkata, ada tambahan gitu. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Bener boleh. Itu boleh, enggak boleh. Berkata itu lebih berseru, berkata itu lebih menerangkan lagi. Boleh. Pakai kata berkata, berseru, bertanya boleh. Tidak juga boleh. Yang jelas menggunakan kalimat langsung. Nah, inilah yang namanya visualisasi percakapan. Ya, kalau anak membaca visualisasi percakapan ini dinamakan membaca idiovisual. Mengapa idiovisual? Karena idenya sudah ada. Loh, idenya dari mana? Dari percakapan tadi. Isinya itu sudah ada. Idenya sudah ada. Sekarang divisualisasikan dalam bentuk tulisan. Paham? Lu penggerak nih. Dianteng ya. Membaca apa namanya? Idiovisual. Membaca idiovisual. Mengapa disebut idiovisual? Loh, kalau bener banget, kalau anak itu tahu ada bacaan seperti yang dipakai Pak Iwan untuk tunagrahita, langsung 3 serangkai atau Erlangga, kalau ada bacaan. Gramedia. Halaman 2. Romawi 1 kerjakan. Apakah itu bacaan idiovisual? Tidak. Karena idenya belum ketangkap. Itulah yang dinamakan membaca perseptif. Apa? Membaca apa? Perseptif. Perseptif anak menangkap isi dari bacaan yang dibuat oleh orang lain. Perseptif itu lawan dari idiovisual. Untuk membaca perseptif itu di buku paket tadi orang itu melewati membaca banyak banget. Ada membaca transisi, ada membaca perseptif tahap vokabuler, macam-macam. Workshop ini 10 hari nggak selesai. Ya Fit, ini ya. 10 hari nggak selesai, dari pagi sampai malam. Ya. Dan tidak terasa sebetulnya. Ada 10 hari workshop ini udah melebihi PMM yang kamu baca. Nah, berbeda, orang membuka, memahami sendiri dengan cara interaktif ini berbeda. Ya, ya dari pagi sampai sore udah menangkap banyak. Ya. Dikatakan membaca perseptif tahap vokabuler kalau kata-kata yang dibuat oleh guru dalam bacaan itu sudah diketahui oleh anak-anak. Misalnya kata makan, tidur, jatuh, mandi itu kata-kata biasa. Tapi bacaan itu tiba-tiba dibuat oleh guru tanpa sepengetahuan anak. Itu perseptif tapi tahap vokabuler. Lalu tokoh-tokohnya yang ada
di kelas yang dikenal oleh anak. Tapi perseptif yang lebih berat lagi adalah tahap struktural, yaitu membaca koran, membaca buku paket. Wah, itu tahap paling akhir. Kalau anak sudah memahami atau semakin banyak kosakata yang diterima. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu tahu-tahu membuat bacaan atau tahu-tahu memberikan buku paket Erlangga kepada anak, itu tahap membaca apa? Audiovisual, perseptif vokabuler atau struktural? Struktural. Pintar saya nom-nom. Ya benar. Struktural karena anak sama sekali nggak ngerti. Tapi kalau gurunya membuat bacaan, di mana kata-katanya yang sudah dikenal oleh anak, tokoh-tokohnya itu sudah dikenal oleh anak, membaca perseptif apa? Vokabuler. Paham? Tapi kalau membaca bacaan, di mana bacanya dialami bersama, di percakapan kemudian dibuat visualisasi percakapan dinamakan visual. Tahu bedanya? Audiovisual, vokabuler, dan struktural. Paham? Harus melebihi Pak Tri kemampuannya. Dalam kaitannya dengan ini, harus menjadi guru penggerak semua. Kalau perlu melebihi guru penggerak. Panas guru penggerak. Ya, maka metode maturan refleksi itu dasar dari metode maturan refleksi adalah proses perkembangan bahasa anak dengar. Ya. Proses perkembangan bahasa anak dengar akan dijadikan model untuk mengajar bahasa ibu tadi saya sampaikan. Dengan metode maturan refleksi kita akan membawa anak tunarungu dari keadaan tak berbahasa hingga menguasai bahasa. Ini prinsip dari metode maturan refleksi. Lama-lama anak akan memungut bahasa, tambah kosakata, sehingga menjadi bagian dari pengembangan bahasa si tunarungu. Ini keterangannya. Prinsip utama metode maturan reflektif saya lewati, ya. Tadi sudah percakapan harus menjadi sedini mungkin sebelum anak berbahasa sepatah kata budi. Dasarnya apa? Percakapan. Lingkungan yang mengajak bercakap kapan saja, di mana saja, tentang apa saja. Percakapan bertolak dari pengalaman bersama. Ibu, guru, teman. Motonya apa? Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah begini. Percakapan berlangsung dengan metode tataran ganda. Ini contohnya, ya. Lalu percakapan berarti dari sebelumnya tadi sudah katakan percakapan dengan diri spontan, rileks, wajar, menyenangkan. Saya kira jadi sudah saya sampaikan. Ya. Oke. Ya. Nah, urutannya seperti apa? Tahapan KBM dengan MMR. Pertama adalah perjati singkatan dari percakapan dari hati ke hati secara lisan. Kalau materi pembelajaran itu dialami bersama, namanya perjati apa? Perjati apa? Percakapan dari hati ke hati apa? Bebas. Kalau yang mengalami cuma 1-2 anak, Melanjutkan informasi. Nah, setelah percakapan dari hati ke hati, lalu masuk ke apa yang dinamakan visualisasi percakapan. Visualisasi percakapan itu bisa 2 bentuk, yaitu bentuk Balon percakapan. Yang kedua, Dengan kalimat langsung. balon percakapan digunakan untuk anak tunarungu yang pemula. Jadi termasuk tunagrahita, ya, termasuk tunagrahita. Jadi kalau mau anak itu masih baru pertama kali, ya gunakan balon percakapan, ya, supaya anak itu tahu alurnya seperti apa.
Yang mengajar tunagrahita masih pakai buku paket? Enggak ya? Jadi bacaannya sudah dibuat sendiri ya, dalam bentuk visualisasi percakapan dan nanti dirubah menjadi apa? Bacaan. Ya, bacaan yang disusun berdasarkan hasil dari percakapan dari hati-hati. Menyusun deposit. Menyusun apa? Deposit. Itulah yang dinamakan membaca audiovisual. Karena apa? Karena dibuat berdasarkan dari percakapan yang dialami bersama. Idenya sudah ditangkap. Nah, setelah dibuat suatu bacaan, langkah berikutnya adalah latihan refleksi. Yang paling banyak itu dengan apa? Di buku-buku paket. Setelah ada bacaan, terus ada apa? Pertanyaan. Jawab pertanyaan Bacaan. Apa judul bacaan itu? Ya dok? Ya. Ada berapa alinea? Ya dok? Siapa? Macam-macam. Ya, tugasnya coba dalam waktu 2-3 menit, coba susun ini tikus mati dalam suatu bentuk bacaan. 2 alinea saja. Judulnya bebas. Di bukunya, Bapak Ibu. Oh, di sini. Ya. Di buku ini Dua alinea saja. Tipis-tipis. Dari itu ya. Topiknya tentang tikus mati. Semua komponen. Enggak usah. Nggak takut kumpulin. Oh, kerjakan. Kumpulin. Sudah selesai? belum mulai. Bebas, judulnya bebas. Silakan. Dibuat bacaan dari visualisasi Pak. Dibuat bacaan dari balon percakapan atau visualisasi, dibuat bacaan singkat. Bacaan dikasih tambahan kata-kata yang lain boleh. Gak usah susah-susah. Untuk tunagrahita atau tunarungu silahkan. Seperti bacaan di buku-buku paket itu. Yang menarik bacaannya. Ada serunya, ada. Sudah? Gak usah banyak-banyak, jangan sampai jangan sampai muntah-muntah loh anak-anak. Berapa kalimat saja? 1 alinea 2-3 kalimat. 2 alinea berarti 6 kalimat. Ada aturannya, jangan banyak-banyak. Semakin banyak nanti semakin wowoken anak-anak. Tunagrahita langsung muntah-muntah, pingsan lagi. Satu menit lagi.
judulnya juga sesuai dengan yang biasa ngajar penaruh akan KMPN ya, canggih. Ini terlalu susah deskriptifnya. Gunakan dengan kata-kata yang langsung. Ya, siapa yang berani? Ayo, Haikal. Haikal. Ya, baca Haikal. Kelas. Suatu pagi di kelas. Judulnya apa dulu? Oh, Suatu pagi. ada tikus mati. Ya. Ada tikus mati. Terus? Suatu pagi di kelas 2B, Rona berteriak, ada tikus mati. Ya. Tono berkata, tikus matinya sudah bau sekali dan sudah ada banyak belatung. Rona, Sari, dan Tono melapor ke Bu Guru. Dan Bu Guru berkata, ini sudah mati lebih dari 2 hari. Ayo kita pendam. Ya, oke. Lumayan lah, dinilai 80. Hanya kata-kata sambungan dan ya, apa kata-kata sambung nggak perlu, tidak perlu. Oh, Ya, jadi misalnya, ayo kita pendam. Lalu yang sebelumnya apa? Coba baca lagi. sudah mati lebih dari 2 hari. Nah, kata sudah mati lebih 2 hari itu susah dipahami. Ya, sudah 2 hari atau langsung misalnya, ya Sudah 2 hari. sudah membusuk misalnya. Kata-kata yang gampang dipahami dan bermakna. Tidak lumayan. Ya kata-katanya kurangi supaya lebih baik. Ya. Ayo, lihat. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Meskipun masih bisa dipersingkat lagi. Ya. Semua anak-anak nggak perlu. Ya. Semua pakai anak-anak. Ya, kata-kata bahasanya juga perlu diubah. Oke, siapa lagi mencoba? Rina? Siapa yang mau mencium? Mencium saja ya, saya saja mencium. Ya. Nah, oke, jadi kata-kata yang tidak perlu mencium. Ya, anak-anak mencium bener mereka. Ya. Gunakan kata yang lain yang juga bisa dipahami. Ya, 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 ya. Saya itu meminta ini, cocok dari Sunagaita beneran. Saya itu minta ini untuk membuat bacaan malah semut itu dua. Ya. Video visual ini buatlah bacaan malah semut. Maksud saya ini tugasnya ibu itu membuat ini. Ya. Sunagaita beneran ya. Memang Sunagaita beneran cuma kok selenco begitu. Apalagi, buat mana yang ajar Sunagaita mana? Ayo. Ya. Ya. Itu selalu banyak deskriptif, jadi gunakan kalimat-kalimat langsung juga. Itu deskriptif Sunagaita bingung. Selalu banyak deskriptif itu seperti berita koran itu. Ya, berita. Ya, ada kata serunya ada terikannya, ada pertanyaannya, ada sanggahannya boleh. Jadi jangan
deskriptif. Seperti temannya Bu Halida itu selalu deskriptif. Nggak ada yang langsungnya. Terus apa lagi? Ya. Coba ya Bruder ya. Ya. Tikus mati. Di suatu hari, Rona melihat ada tikus mati yang sudah membusuk di dalam kelas, sehingga menimbulkan aroma yang bau sekali. Bau, seru Rona. Kemudian Tono melihat juga ada belatung di sana, dan Bu Guru memerintahkan untuk memendam. Ya, ini hanya bau. Nafsunya cuma satu. Ya. Oh, itu diperbanyak ya? Diperbanyak. Ya. Jangan banyak narasi. Jangan banyak narasi. Kalau mau lihat bacaan-bacaan di buku paket itu kan banyak kalimat tanya jawab seru, itu loh maksud saya. Oke? Paham maksudnya? Nah, coba kalau dibuat pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan saja, harus 2 pertanyaan. Coba sekarang, waktunya 1 menit. Dari bacaan tadi dibuat suatu pertanyaan bacaan, latihan reflektif namanya. Dibuat pertanyaan, bisa nggak? Yuk, ayo buat pertanyaan 2 saja. Apa dulu bacaan tersebut? Ya, boleh. Terus, Apa yang dilihat Rona? ini pertanyaan yang gampang. Apa judul bacaan itu? Pendahuluan ini. Apa yang dilihat Rona? Apa? Apa yang bau? Boleh. Apa lagi? Siapa yang melihat tikus mati? Ini linguistik apa? Hewan apa yang mati? Apa lagi? Apa yang bau? Sudah. Soalnya mas. Bu siapa itu? Bumur. Iya, Ibu Mur. Masih ada. Kemarin si PPG masih ketemu. PPG masih ketemu. Ini loh. Perhatikan ini. Nanti ngaji di mana nanti? Tahu maksud saya? Pokoknya dari situ. Rian di mana? Bola mana? Dipakai menggunakan apa tadi? Visualisasi percakapan tentang langsung atau apa? Bebas. Enggak, tadi menggunakan bentuk visualisasi yang mana? Balon. Apa Bu Halida? Setengah-setengah. Enggak, saya bertanya visualisasi bentuknya apa? Dalam percakapan atau visualisasi? Kong dengan itu. Perhatikan. Saya model Belanda saya ini. Nah,
kayak gini nggak ngerti nggak paham. Ulangi lagi Bu. Ulangi lagi, ulang lagi. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Lian. Yang bentuknya dulunya ini. Menggunakan tokoh-tokoh di dalam percakapan itu adalah tokoh-tokoh yang ada di kelas itu. Tapi ini untuk anak umur 2 tahun. Di sini menerima anak 2 tahun enggak? Ya. Maka umur kelas 1 SD tadi menggunakan balon percakapan. Kalau Pak Dulur lulus dari TKLB ini udah lancar ngomongnya, udah mirip-mirip seperti Indah itu. Maka SMP SMA menggunakan buku paket di sekolah umum nggak masalah, karena pemurnian bahasanya oke. Kalau di SLB negeri 11 ini SMP SMA pakai buku paket seperti di sekolah ini, di sekolah umum, kacau, lambat ramah. Anakmu berapa? Ada 5. Normal. Normal semua. Syukurlah. Bagus. Bersyukur. Ya. Baik, sekarang dengarkan ini ya. Ya. Oke. Masih ingat siapa nama guru ini? Umur. Jadi, anak umur 2 tahun, anak umur 2 tahun sudah diterima. Saya dulu diterimanya anak umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun diterima. Saya mulai umur 2 tahun. Dulu dilarang oleh pengawas yang tidak awas itu. Saya nekat. Sekarang meniru semua. Wonosobo meniru, Santinama meniru, semuanya meniru. Dulu saya kekeh, tetap saya akan terima anak muda. Banyak sekali kunal semua. Silakan Bu, silakan Bu. Setiap kata ini cuma satu balon percakapan anak-anak umur masih 2 tahun. Satu balon aja. Langsung tulisan bersambung.
Masih kata bawa itu apa? Bola itu mana? Kalau anak sudah menguasai bahasa, semakin banyak balonnya. 2, 3, 4. Kalau sudah makin berkembang, balonnya pecah menjadi visualisasi pecah. Untuk sampai di situ tuh panjang. Ya. Coba kalau tunagrahita dididik dari awal belum bisa apa-apa dengan balon satu balon percakapan. Bisa nggak? Bisa nggak dengan pendekatan macam ini? Dibanding dengan buku paket tebel-tebel. Belum ngerjakan anaknya nggak bisa ngerjakan, tutup gambar botol, gambar ember, udah itu tutup lagi pulang. Itu pekerjaan di Indonesia, entah sekolah umum, sekolah khusus seperti itu. Jadi kalau memang jadi guru beneran ya seperti Bumur yang tadi saya tunjukkan, di pagi sampai sore loh ini. Maka produknya ya seperti Indah ini. Salah satunya seperti Indah ini produknya. Ya, cerewetnya minta ampun, sekarang cerewet. Kenapa bersyukur? Nah, bersyukur. Saya bersyukur sekarang Indah cerewet luar biasa. Karena punya bahasa. Kalau nggak punya bahasa cuma. Nah, dulu papa misalnya sama seperti ini, ya. Nah, bersyukur. Ya, mengapa bisa seperti ini? Karena metode pendekatan tepat. Anda pernah melihat videonya Surya? Ya, lancar banget kan? Yang kuliah di UNJ berhasil di tata boga, tata busana, PLB ya karena punya bahasa. Kita bisa belajar ke luar negeri kalau punya bahasa. Kalau nggak punya bahasa nggak dapat apa-apa. Maka orang yang keluar negeri belajar kuliah di luar negeri, dosennya tidak usah memikirkan lagi dia bisa bahasa atau tidak. Kalau tunarungu, tentu dia kosong, maka mulai dengan penggunaan bahasa. Kan begitu. Lalu kalau pas ngomongnya itu kok tidak jelas, itu bengkelnya tersendiri di ruang bicara, bengkelnya tersendiri. Coba Bu. Ini bengkel. Ada suara berarti ya. Ada suara selamat pagi, selamat ya pagi, adik, berarti iya adik, kabel makna apa? Hitam, kabel hitam.
Jadi kalau ada anak yang ngomongnya pada waktu di kelas tidak jelas, visualisasi percakapan atau menggunakan balon percakapan nggak jelas ucapannya, tidak usah dibetulkan di situ sampai mati-matian. Itu nanti ada bengganya sendiri untuk memperbaiki itu. Ya, menjadi catatan bagi guru bicara untuk membetulkan itu. Seperti yang tadi siapa? Gurumu ya. Itu seperti itu. Paham, Bapak Ibu? Nah, maka tidak menghilangkan anak-anak jelas ngomongnya, bahasanya bagus, jadi bahasanya pemuluhan bahasa oke, tapi kemampuan bicara artikulasinya juga oke. Jadi apa yang dikatakan anak itulah dilambangkan. Ya, dilambangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk benda konkret, didemonstrasikan, bisa dituliskan seperti Bu Sisil. Ya, apa dituliskan itu dilambangkan. Ya, dilambangkan sehingga kata yang diucapkan oleh anak itu tidak abstrak, tapi konkret. Tuh, kabel seperti ini. Kabel. Bumur mana tadi? Bola. Rian itu mana? Itu anak-anak tunagrahita belum tentu paham loh nama-nama anak satu kelas itu. Ya, Rian. Ya, mana Tania mana? Gua coba setengah mati. Nggak usah yang susah-susah itu pun sudah berat untuk anak-anak kita. Yang baik tunagrahita maupun tunagrahita. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini belum seberapa loh. Saya baru manas-manasi Bapak Ibu. Ya, baru manas-manasi. Ilmunya belum seberapa. Ya, Bu Guru penggerak belum seberapa. Mungkin pengantarnya nih, Pak. Karena masih panjang lebar kaitannya dengan pemurnian bahasa. Oke? Nah, keluarkan kertas lagi. Uji lagi. Kasih nama. Bukan tanya dulu dong. Ya, silakan. Di tali pembicara ini Ada yang pertanyaan, silakan. Silakan. Di saat ditarik ke wicara ini saat posisi belajar atau gimana? Saat anak-anak yang lain posisi belajar di kelas, ada guru bicara yang mengundang. Oh, guru Bicara. Tetapi kalau gurunya itu terbatas, bisa juga di kelas itu guru di kelas juga mengajari dengan secara individual di ruang kelas. Jadi anak-anak dikasih pekerjaan apa, menyalin kosakata apa, gurunya bisa memberikan pembelajaran individual kaitannya dengan pembetulan wicara. Nah, dua pilihan. Yang ideal yang macam apa? Yang ideal ada guru khusus tentang pengajaran wicara. Oke, ada lagi pertanyaan? Konsep-konsep yang ngerti? Paham ya? Meskipun belum seberapa. Nomor 1. Nah, itu deh.
langsung, tidak usah ditulis kata-katanya. Ya, meskipun guru SLB, tetapi gaya dongnya jangan seperti anak-anak yang luar biasa. Oke? Hanya ditulis hurufnya saja, tidak perlu tulis kalimatnya atau kata-katanya. 1 C, 1 K, 1 itu aja. Tidak boleh ikut, boleh tidak. Nomor 1. Hasil asesmen pendengaran dituangkan dalam bentuk grafik yang dinamakan A. Audiometer, B. Audiogram, C. Audiometri, D. Audiologi. Dari data hasil asesmen pendengaran diperoleh data kedua telinga mengalami kehilangan kemampuan dengar lebih 120 desibel. Jika peserta didik membutuhkan alat bantu dengar, maka kekuatan alat bantu dengar yang sesuai adalah alat bantu dengar dengan kekuatan A. Medium power, B. High power, C. Super power, D. Standar. Nomor 3. Asesmen pendengaran dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Bersifat kualitatif artinya asesmen tersebut untuk menentukan A. Tingkat kehilangan kemampuan dengar peserta didik, B. Tingkat ketunarungan dalam mendengar bunyi, C. Tingkat kemampuan alat bantu dengar yang dipakai, D. Jenis ketunarungan yaitu tunarungan konduktif dan atau perseptif. Ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang bersifat kualitatif artinya asesmen tersebut untuk menentukan apa? Tingkat kehilangan kemampuan dengar, B. Tingkat kemampuan latihan mendengar, C. Tingkat ketunarungan, tingkat kemampuan alat bantu dengar, D. Jenis ketunarungan yaitu konduktif dan atau perseptif. 4. Di bawah ini yang termasuk asesmen pendengaran objektif yaitu A. Prefill test, B. BOA Behavior Observation Audiometry, C. BERA Brain Evoked Response Audiometry, D. Puppet Show Audiometry. 5. Dampak primer dari hambatan pendengaran yaitu kemiskinan. A. Komunikasi, B. Kosakata bahasa Indonesia, C. Bahasa, D. Berbicara. 6. Poros dalam pembelajaran siswa hambatan pendengaran dengan pendekatan MMR yaitu A. Bacaan audiovisual, B. Membaca audiovisual, C. Membaca transisi, D. Percakapan. 7. Topik yang menjadi fokus dalam pembelajaran dialami bersama oleh semua peserta didik dalam satu kelas yang sama. Dinamakan percakapan. A. Dari hati ke hati melanjutkan informasi, B. Dari hati ke hati bebas, C. Melanjutkan informasi, D. Pengetahuan. 8. Visualisasi percakapan dibuat dengan menggunakan A. Kalimat tak langsung, B. Kalimat langsung, C. Kalimat tanya, D. Kalimat perintah. Visualisasi percakapan dibuat dengan menggunakan A. Kalimat tak langsung, B. Kalimat langsung, C. Kalimat tanya, D. Kalimat perintah. Keep silent. Ya, good. Seperti ini.
Sembilan, supaya dipahami oleh peserta didik hambatan pendengaran, maka setiap kata harus A. dijelaskan, B. didemonstrasikan, C. dilambangkan, D. dituliskan. Sepuluh, topik percakapan dalam pembelajaran hanya dialami oleh satu atau dua peserta didik dalam satu kelas, dinamakan percakapan. A. Dari hati ke hati melanjutkan informasi, B. Dari hati ke hati bebas, C. Pengetahuan umum, D. linguistik. 11. Hasil asesmen pendengaran hendaknya diinterpretasikan secara tepat. Maksud dari menginterpretasikan hasil asesmen pendengaran yaitu A. Menafsirkan hasil asesmen berdasarkan data yang ada untuk melihat kemampuan umum peserta didik, B. Merefleksikan hasil asesmen dan digunakan sebagai dokumentasi sekolah, C. Menentukan penempatan peserta didik berdasarkan data akurat, D. Membaca dan menafsirkan data hasil asesmen untuk membuat suatu program sesuai dengan kebutuhan individual. 12. Membaca suatu bacaan, di mana isi bacaan sudah diketahui lebih dahulu melalui kegiatan percakapan dan refleksi bahasa, dinamakan membaca. A. Reseptif, B. Transisi, C. Audiovisual, D. Perseptif. 13. Salah satu bentuk latihan refleksi bahasa dalam pendekatan MMR yaitu A. Menjawab pertanyaan bacaan, B. Percakapan secara spontan, D. Demonstrasi dalam suatu kegiatan, D. Membaca bacaan audiovisual. Salah satu bentuk refleksi bahasa dalam pendekatan MMR yaitu A. Menjawab pertanyaan bacaan, B. Percakapan secara spontan, D. Demonstrasi dalam suatu kegiatan, D. Membaca bacaan audiovisual. 14. Percakapan dalam pendekatan MMR bercirikan A. Spontanitas, B. Rutinitas, C. Psikolinguistik, D. Intersubjektivitas. 15. Visualisasi percakapan selanjutnya dibuat suatu A. Halan percakapan, B. Bacaan atau deposit, C. Visualisasi, D. Latihan reflektif. Visualisasi percakapan selanjutnya dibuat suatu A. Halan percakapan, B. Bacaan, C. Visualisasi, D. Latihan reflektif. 16. Pada dasarnya pendekatan MMR menggunakan dasar dalam A. Cara anak mendengar untuk memperoleh bahasa, B. Cara seorang ibu dalam memberikan kemampuan berbahasa pada anak mendengar, C. Cara seorang anak tunarungu memperoleh bahasa, D. Cara seorang anak tunarungu belajar bahasa. 17. Ocehan tangisan gumaman seorang anak direspon dan dibahasakan. Hal ini dalam MMR menggunakan prinsip metode A. Maternal reflektif, B. Tanya jawab dan demonstrasi, D. Tangkap dan peran ganda, D. Taktil kinestetik. 18. Seorang anak tunarungu memakai sepatu baru dulu, lalu melepas sepatu anak tersebut dan memakainya
Teknik ini dinamakan teknik A. Simpati, B. Empati, C. Demonstrasi, D. Provokasi. 19. Pada waktu proses percakapan dalam pembelajaran, supaya komunikasi dalam proses KBN lancar, hendaknya guru memperhatikan prinsip A. Keterarahwajahan, A. Keterarahsuaraan, B. Sibernetik, C. Keterarahwajahan, D. Kebermaknaan. Tadi saya sudah memberi contoh, Anda membaca tadi pura-pura jadi tunarungu tadi. 20. Moto dalam pendekatan MMR yaitu A. Apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini. Apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah begini. B. Apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini. C. Apa yang ingin kau pikirkan, pikirkanlah begini. D. Apa yang ingin kau perbuat, perbuatlah begini. A. Apa yang ingin kau lakukan, lakukan begini. B. Apa yang ingin kau katakan, katakanlah begini. C. Apa yang ingin kau pikirkan, pikirkanlah begini. D. Apa yang ingin kau perbuat, perbuatlah. 21. Penilaian pelaksanaan PKPBI bagi peserta didik hambatan pendengaran paling tepat menggunakan penilaian secara A. Kuantitatif, B. Kuantitatif deskriptif, C. Kualitatif deskriptif, D. Kuantitatif dan kualitatif. Penilaian pelaksanaan PKPBI bagi peserta didik hambatan pendengaran paling tepat menggunakan penilaian secara A. Kuantitatif, B. Kuantitatif deskriptif, C. Kualitatif deskriptif, D. Kuantitatif dan kualitatif. 22. Hasil pelaksanaan PKPBI tidak bisa disamaratakan untuk semua siswa tunarungu karena A. Kemampuan siswa berbeda-beda, B. Tingkat kehilangan kemampuan dengar secara siswa berbeda-beda, C. Tidak semua siswa memakai APM, D. Umur siswa berbeda-beda. Nomor 3. PKPBI bukanlah mata pelajaran bagi peserta didik hambatan pendengaran, tetapi merupakan A. Penunjang bagi perkembangan intelektual siswa tunarungu, B. Pengembangan talenta siswa tunarungu, C. Kreativitas dalam pendidikan siswa tunarungu, D. Penunjang pengembangan kemampuan berbahasa dan komunikasi siswa tunarungu. Nomor 4. 24. Ada bunyi atau tidak merupakan kata kunci dari tahap A. Komprehensi bunyi, B. Diskriminasi bunyi, C. Identifikasi bunyi, D. Deteksi bunyi. Nomor 5. Keberhasilan pelaksanaan PKPBI dapat dilihat dari A. Perkembangan intelektual siswa, B. Perkembangan bahasa dan komunikasi siswa, C. Perkembangan sosial siswa, D. Nilai PKPBI siswa. 26. Penilaian PKPBI dilaksanakan pada waktu A. Akhir pekan, B. Akhir semester dan kenaikan kelas, C. Berakhirnya suatu latihan, D. Proses latihan berlangsung. 27. Hasil penilaian PKPBI terutama digunakan untuk A. Mengetahui kemampuan siswa, B. Membuat program latihan berikutnya, C. Penilaian rapor, D. Perkembangan bahasa siswa. 28. Tahap terakhir dari tahapan PKPBI yaitu tahap A.
pendeteksi bunyi. B. Diskriminasi bunyi. C. Komprehensi bunyi. D. Identifikasi bunyi. 29. Guru PKPBI menilai Doni tidak memberikan respons ketika latihan mendeteksi bunyi. Apa yang dilakukan guru? A. Melapor kepada orang tua tentang keadaan Doni. B. Melakukan asesmen ulang penganalisis APM dan menggunakan pendekatan multisensori. C. Membunyikan sumber bunyi lebih keras lagi dan berulang-ulang. D. Menyerahkan kepada kepala SLB untuk dibuat program khusus. 30. Penilaian PKPBI hendaknya dilakukan secara A. Bertahap, B. Serempak, C. Individual, D. Klasikal. Ya, tukarkan di sebelahnya. Nomor 1. Keep silent, please. Diam, tinggal nyoret. Kalau salah. 1. B. 2. C. 3. D. 4. C. 5. C. 6. D. 7. B. Bravo. 8. B. 9. C. 10. A. Kiri. 10 A. 11 D. Dadu. 12 C. 13 A. 14 D. 15 B. 16 B. 17 C. 18 D. 19 C. 20 B. 21 Charlie C. 22 Bravo B. 23 D. Dadu. 24 D. Dadu. 25 B. 26 D. 27 B. Bravo. 28 C. 29 B. 30 C. Silakan hitung dibagi 3. Ya, sambil diam hitungnya. Sambil diam hitungnya. Tidak usah mengatakan nilainya berapa. Iya. Keep silent, please. Keep silent, please. Sudah? Kumpulin, Abu. Kumpulin. Cak, bacakan ibu masukkan nilai. Ayo. Ya, ini bacakan ini sudah. Ini nggak usah. Ya, proses ini masuk. Bacakan dulu. Ya, bacakan.
Enggak. Udah. Cekak. Tunggu sabar. Apa? Ini dia 9. Mina 100 ya? 110. Tidak diragukan lagi. Kalau 110 pakai yang super power. Super power lagi mengapain ini? Pas praktek. Sabar ya. 3 menit. Nah, namanya ini ada kenaikan. Suami dan istri masing-masing. Anak juga belum belajar. Gimana Bapak Ibu belajar dari pagi sampai sore ini? Takut tipis-tipis ya? Takut tipis-tipis juga lah? Termasuk yang mahasiswa UNJ bilang saya ajian ini. Enggak lah, ajian lagi. Ya, sudah semakin halus ya saya ya. Jadi belajar ini bermanfaat enggak? Bermanfaat. Jadi namanya belajar ini dikit-dikit yang penting kita tuh masuk dalam atmosfer pembelajar. Ya, atmosfer pembelajar. Ya, jadi jangan kecil hati, tidak bisa kita langsung semuanya bisa, tapi paling tidak ada progresnya, gitu ya. Ada progresnya. Dan kuasailah, ya, kuasailah apanya. Ya, minta tolong Bapak Kepala Sekolah membacakan.
Galuk pretestnya itu 63. Ketahuan temennya deketan sama ininya. Lu Galuk pretestnya 63. Bacakan namanya Pak. Salah ngitung saya Bu. Pretestnya 63. Turunnya jadi Nah itu dia kan 3. Ya, ini hasil pretestnya Bapak Ibu semuanya. Tadi dibaca 2 kali pretestnya, tapi yang terakhir kan dibacanya hanya sekali, artinya daya tangkapnya masih oke semuanya. Oke ya. Oke. Yang pertama Bu Rina dari Bina. Kemudian Bu Tiki semuanya 7386. Kemudian Bu Ratna 7396. Pak Eka 7396. Kemudian Bu Wulan dari 70 ke 90. Kemudian Saleh 70 ke 90. Kemudian Bu Febi 67 ke 73. Bu Galuh 63 ke 86. Bu Erni 63 ke 80. Bu Saleh dari 63 ke 86. Bu Aro dari 63 ke 93. Kemudian Bu Eka 60 ke 87. Pak Yusuf dari 60 ke 86. Pak Tri dari 60 ke 70. Bu Yeni dari 60 ke 83. Bu Maria dari 60 ke 83. Bu Yeni 60 ke 83. Bu Emi 60 ke 76. Nah, apakah ini jejer-jejer duduknya? Ya yuk, yang tadi izin ya. Kemudian Bu Farida dari 60 ke 76. Bu Retno dari 57 ke 87. Bu Luki dari 56 ke 80. Bu Luki mana duduknya? Ke atas ya. Kemudian Bu Mukti dari 54 ke 80. Jejer dong, nggak jejer. Kemudian Bu Dian dari 53 ke 80. Karma 53 ke 80. Dari 50 ke 66. Masih Pak Bipro dari 50 ke 88. Bu Anissa Sumayasari dari 50 ke 67. Kemudian Pak Surawan dari 50 ke 80. Bu Noraini dari 50 ke 83. Bu Eka dari Bu Ayu ada di belakang. Kemudian Bu Jessica dari 44 ke 9. Oke, terima kasih. Sukses semuanya. Jadi dengan kata lain, naik ya? Sangat signifikan ya? Karena gurunya sudah baik, kalau nggak gurunya baik, nggak bisa kenaikan sekian banyak ya. Ini nanti digunakan untuk dokumen sekolah, dan kalau bukti bahwa IHT, bukti ada pendalaman, ada manfaatnya itu salah satunya data tentang ini. Karena kalau saya jadi asesor itu yang saya tanyakan macam ini harus ada peningkatan. Oke, terima kasih semuanya. Tunggu lembaranya dibawa pulang. Dibawa pulang ya. Tunjukkan dari sini ke sini, dari ke sini ke sini. Nanti Ibu Ella yang membagikan. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, kerja, perhatian, maju terus. Mohon maaf atas keterbatasan saya dan Bapak Ibu tetap sehat. Terima kasih.
Oh ya, terima kasih, thank you. Ya, nanti foto bersama ya. Nah, Bapak Ibu, kita tutup kegiatan hari ini. Tadi Pak Eka sudah bikin doa, karena ini ada yang luar biasa juga yang cukup surprise, yaitu Pak Supriyadi. Iya, walaupun bukan dari PLD sampai 40 dia. Pak Supri luar biasa. Belajar sebentar saja sudah bisa menerima ini. Alhamdulillah, walaupun di bawah KKN. Gak ada KKN. Ada KKN memang. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk depannya. Saya akan memberi doa secara Islam bagi yang non-muslim. Silakan doa menurut kepercayaan. Ilahi Nabi Mustafa Muhammad SAW dari mu'minin muslimat wal muslimin muslimat sejak terakhir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawassan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa rafa'il hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita buka materi menyampaikan terima kasih pada Pak Abdul Bapak yang bersampaikan Bapak. Saya hormati. Terima kasih sudah benar-benar hari ini kita mengikuti sesi kegiatan kita PHP ini dengan penuh semangat, dimana sampai dengan terakhir ya, bahkan yang izin pun tadi balik lagi ke sini. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kita masih bisa menghadirkan lagi Bruder Bapak untuk kegiatan lanjutan kita. Ini menutup semester 1 ya, dan semester 2 kita akan ketemu lagi. Diatur jadwalnya, dan walaupun tadi PMM nunggu Pak Menteri ya, tapi sekali lagi PMM adalah jadi parameter nasional. Tetap Bapak dan Ibu disarankan sekali lagi untuk membuka PMM, karena sekarang kinerja PNS berada di PMM ya, dan ini di antara PNM kita tetap akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mengisi kompetensi kita menjadi terupdate kembali, dan bisa kita menjadi guru SLB Negeri 11 ini yang kompeten, yang bisa kayak Bruder Bambang ini menjadi narasumber di tempat-tempat yang lain. Karena SLB Negeri 11 setelah menggerak Bruder Bambang ya, ya, jadi tugasnya banyak, harus menemani komunitas kita di Jakarta Selatan maupun di DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Bruder Bambang atas kebersamaan selama hari ini, dan
Pak, secara fisik sudah Bapak menyampaikan ngajarnya dari pagi sampai sore, ya. Kalau kita kan cuma setengah hari, teriak-teriaknya, ya. Teriak-teriaknya kita cuma setengah hari, kemudian Bapak dari jam 8 ya, atau setengah 9 sampai jam 3 masih keluar suaranya. Iya kan, keluar suaranya. Kalau enggak itu kemarin yang katanya teriak-teriak di Monas, pulangnya nggak bisa suara. Kan gitu. Jadi ini Bapak menunjukkan bahwa kondisinya fit, ya. Terima kasih sekali lagi ini Servin Sebelah Jakarta atas kebersamaan hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kegiatan ini yang dipuji kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan tanpa kerajaan dalam. Foto bersama ya. Nomor saya ini boleh catat, boleh diskusi 0858 yang urusan PLP masih nganggur, ngomong dengan saya, jangan urusan PLP jangan nganggur. Hah? Ngomong saya bukan dimaskan. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang Batak, ini yang Batak. Ya, Bapak Ibu silakan. Kalau tadi Yuk, Bapak. Ibu yang ada di belakang. Kita punya tulisan, kita nggak punya tulisan ya IHT ya? Iya Bapak Ibu langsung aja. Ya, di kaca, kalau lihat di kaca tuh. Ya, 1, 2, belum, bentar. Ya, 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3. Ya, bahagia banget. Ya, bahagia banget. Pura-pura bahagia. Bahagia sekali ya, bahagia sekali. Iya. Gantian dong, aku mau. Selfie aja lah. Buat saya Pak. Kita salah satu yang baru. Salah satu. Siapa? Padahal Yuk, salam merdeka. 1, salam merdeka. Ya, lagi. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Video sekalian. Video. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Dia mintanya lebih kuat lagi. Terima kasih ya. Semangat ya.
Keburu anak kesukaan Wemi. Udah punya lihat? Iya benar. Yang ngantuk dijongkakannya gitu jongkakan gue. Mana itu gue? Iya, iya. Siap. Kenapa? Kenapa tikusnya mati? Gue nggak tahu. Dan videonya nanti kalau ada kasih kita ya. Kenapa kita Iya. Lo dapet ya. Tadi kita mau bilang foto itu kenapa tikusnya mati. Ntar kalau dapat potongannya langsung di-share aja ya. Kenapa tikus mati? Sarah yang itu Sarah ketawa merah.